Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah yang keempat dan hari Minggu panggilan. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan hari Minggu Paskah yang kelima. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Mei 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dengan petugas Kor Lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha, dan Santo Dominikus. Dirijen Ibu Lucia Kristiani, Organis Saudari Febrina, Pemazmur Bapak Stefanus Suyanto, Lektor Ibu Dwi Susila Ningsih, Mesdinar Desta dan Andin, Prodiakon Ibu Maria Murwati dan Bapak Antonius Eko Nugroho, Tata Altar, Tim Tata Altar, Non-liturgi OMK. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp632.000. Kolekte kedua Rp582.000. Teks misa Rp63.000. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama Rp272.000. Kolekte kedua Rp187.000. Pengumuman perkawinan pertama. Saudari Octavianus Nova Sudarmaji dari lingkungan Santo Thomas, wilayah Santo Paulus Petung, dengan Saudari Martina Janti Rosandari dari Paroki Santo Kristoforus, Banyu Temumpang. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan memengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur 539. Agar selalu sedia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih serta anakku yang dicintai Tuhan, kita hari ini selain memasuki pekan Paskah yang keempat, juga secara khusus merayakan hari Minggu Panggilan sedunia. Temanya adalah dipanggil untuk membangun keluarga manusia. Hari Minggu Panggilan juga kita renungkan sebagai hari peringatan gembala yang baik. Dan sabda Tuhan terutama dalam Injil memberikan gambaran kepada kita bagaimana gembala yang baik itu yang selalu mengenal domba-dombanya. Dan sebaliknya dombanya juga mengenal gembala. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita kadang masih belum bisa sebagai pribadi menyadari bahwa aku pun dipanggil di dalam keterlibatan pembangunan keluarga manusia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala baik yang mengenal kami, domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Engkaulah gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di sorga Dan damai di bumi. kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menurunkan Dikau, Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karenanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Pada hari doa panggilan sedunia ke-59 ini, kami mohon berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya.
Lalu firman Tuhan disiarkan di daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya Dan kawanan domba gembalanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, anak-anakku yang dicintai Tuhan. Minggu panggilan itu biasanya sering mudah ditangkap, khusus untuk para imam, buder, suster. Tapi sebetulnya minggu panggilan itu untuk kita semua. Apalagi kalau menunjuk tema dari yang dipilih minggu panggilan ke-59, dipanggil untuk membangun keluarga manusia, itu berarti kan semua. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari pesan Paus Fransiskus mengenai hari Minggu panggilan ini. Ada 3. Yang pertama, kita ini ada di hati Tuhan. Kita diajak untuk menyadari kita ini ada di hati Tuhan. Sama seperti suami atau istri itu masing-masing ada di hatinya. Anak-anak kepada orang tua itu juga ada di hatinya. Romo dan umat itu juga ada di hatiku. Ya, dan aku pasti di hatimu. Sejauh tidak membenci diriku. Ya, di selalu ada hati. Kita ada di hati Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita tidak hanya menerima panggilan secara pribadi, individu, tetapi juga dipanggil bersama. Kita seperti ubin mosaik.
lukisan cuil-cuil, sekarang udah jarang ya. Tapi kalau melihat beberapa gereja, misalnya di Banteng itu masih ada, Temanggung, Paraan gitu masih ada. Ya. Atmodirono masih titik-titik itu, cuwilan-cuwilan tegel sing ora kanggo itu. Ya. Masing-masing indah di dalam dirinya, tetapi hanya ketika mereka disatukan, mereka membentuk gambar. Ada yang gambar Ibu Maria, ada Tuhan Yesus, mungkin juga Petrus. Masing-masing dari kita itu bersinar seperti bintang di hati Tuhan dan di cakrawala semesta. Maka bintang itu ketika bersama-sama menjadi gugusan yang indah. Entah itu galaksi, Andromeda dan sebagainya. Lalu yang kedua, membuat impian Tuhan menjadi kenyataan. Inti tentang membuat impian Tuhan menjadi kenyataan, visi persaudaraan yang besar yang Tuhan Yesus hargai ketika dia berdoa kepada Bapa supaya apa? Mereka menjadi satu. Yohanes 17. Setiap panggilan di dalam gereja dan dalam pengertian yang lebih luas dalam masyarakat itu menyumbang atau berkontribusi pada tujuan bersama, yaitu merayakan di antara pria dan wanita keselarasan berbagai karunia yang hanya dapat di bawah Roh Kudus. Itu impian Tuhan, kesatuan. Lalu yang ketiga, tujuan Tuhan bagi kita. Bapak Suci mendorong para imam religius, wanita dan pria yang ditabiskan dan umat awam semua orang untuk berjalan dan bekerja bersama dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran bahwa suatu keluarga besar manusia yang bersatu dalam kasih itu bukanlah visi utopis, khayalan tok, ya, tetapi tujuan yang sebenarnya Tuhan menciptakan kita. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingat dulu waktu pacaran itu kan membayangkan kalau nanti berkeluarga, keluarganya seperti apa, bagaimana menghayati cinta, makanan kesukaan apa, anak-anakku besok kaya sopo, itu kaya mbahne, bapak ibu apa tanggane, ya. Itu khayalan yang akhirnya terwujud, punya rumah. Nah, maka ada kan lagunya itu, rumah kita bersama. Lagu ini siapa lagi? Panggung Sandiwara. Siapa Pak ini atau? Good Bells, penggemar lagu itu. Ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita itu pasti ada secara menyeluruh. Ya. Maka Bapak Suci meminta kepada umat gembalaannya di hari doa panggilan sedunia ini dengan seruan kepada seluruh gereja untuk bekerja sama diilhami oleh kasih Tuhan. Kita masing-masing diharapkan saling bekerja sama. Yaitu dipanggil untuk menyambut tatapan Tuhan, menanggapi tatapan Tuhan. Ini contoh aja ya, tatapan Tuhan itu seperti apa. Ada seniman namanya Michelangelo, itu pernah mengatakan bahwa setiap balok batu berisi patung di dalamnya, dan terserah bagaimana sang pematung itu mengungkapkannya. Ada yang jadi singa, ada yang jadi patung orang kudus, ada yang jadi gupolo, ada yang jadi kucing dan sebagainya. Kalau ini benar bagi seorang seniman bahwa balok batu itu bisa berisi macam-macam, apalagi Tuhan. Tuhan lebih dari seorang seniman. Kalau kita mau melihat dari cerita kitab suci dan pengalaman iman kita, dalam diri wanita muda Nazaret, ternyata Tuhan menatap, melihat Bunda Allah. Di dalam diri Simon si nelayan, dia melihat Petrus, si batu karang tempat dia akan membangun gerejanya. Di dalam diri Levi pemungut cukai,
dia mengenali Rasul dan penginjil Matius. Dan pada Saulus, seorang penganiaya yang kejam terhadap orang-orang Kristen, Tuhan melihat Paulus, Rasul orang-orang bukan Yahudi. Termasuk di dalam diri pendosa, Tuhan melihat ada kekudusan di masa depan. Tatapan kasih Tuhan selalu menjumpai kita, menyentuh kita, membebaskan, mengubah kita, dan menjadikan kita itu pribadi baru. Maka sering ada orang yang mengatakan kepada entah kita masing-masing, kowe mbiyen kaya ngono kok saiki dadi kaya ngene. Kowe mbiyen pekok kok saiki dadi pinter. Ketoke kowe elek kok ya saiki bagus. Rupamu mbiyen rambut jaji saiki kaya piyayi. Meskipun ada yang kualik, mbiyen gleleng saiki ungkluk. Mbiyen kemaki saiki kelular, luru itu bisa. Tapi bukan yang itu harapannya ya. Saya pun sering dikatakan seperti itu ya. Kita mbiyen ki ya jelei kowe ning kok saiki ngangeni. Itu ya, bisa aja seperti itu ya. Ini bukan untuk saya, panjenengan dong ya. Kowe mbiyen ki sak urung tak pek bojo ki nang ndelok wis sebel. Ning saiki kok nek mbok tinggal lunga sendiri rasaku sendirian. Gitu. Kayak mati wisan gitu. Itu harusnya semakin seperti itu. Aja malah kowe nek lunga ndang lunga mati sisan tak kawinne. Wis ora genah nek kowe nggih. Aja dicontoh ya. Nah, dari kisah Rasul yang tadi kita dengar jelas bahwa Saulus yang dilihat Tuhan sebagai Paulus menjadi rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Ini terbukti. Bahkan dengan lantang Paulus dan Barnabas tadi melehke orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Kristus. Sebetulnya ini diwartakan untuk kamu, ning kowe ra ngandel mulaku pergi ke bangsa lain. Panas ya, terus mangkel, menganiaya, menyiksa. Biasa toh nek wong kemeleh diserikke saya emosi seperti itu. Paulus dan Barnabas tetap berani menghadapi penganiayaan, pengusiran. Keberanian dan ketegasannya itu malah dilanjutkan lagi dengan mengebaskan debu yang ada pada telapak kakinya sebagai peringatan untuk orang-orang yang menganiaya itu. Maka saya pun sampai sekarang kalau misalnya ada orang tak baiki kok tidak tetap jadi baik, ya sudahlah, wis kebaske debu wae nggo peringatan. Nek ana cilaka ya salahmu dhewe. Nek ora nempung cilaka ya berkat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mungkin mengharapkan orang lain jadi baik, kok dilalai tak sembayang rino wengi gitu. Kok tetap ora dadi apik, wis nengke wae engko lak ya Tuhan tidak tinggal diam ya. Tapi jangan ya anak-anak, kandhani kon sinau ra gelem, kon sembayang ra gelem, wis nengke wae tak kebaske debu ning ngarepmu. Kowe sok arep dadi anak kaya apa? Iki elek, nggih. Aja, aku sing ra ndek anak wae iso ngeman kok, nggih. Nek iso ro anak iki sejelek senakal apapun nek iso Gusti Allah, kaya Gusti Allah gitu, iso ndelok anakku mesti iso dadi apik. Itu doa yang bagus. Nah, buah dari kerasulan Santo Paulus yang begitu berani siap menghadapi penderitaan apa? Dikatakan tadi, murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Itu buah dari ketekunan Paulus di dalam menderita sebagai rasul. Saudara-saudariku terkasih, Paulus juga para rasul dan murid-murid Tuhan termasuk kita semua mesti yakin dan menghayati di dalam hidup bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah pasti. Bisa ono sing ragu-ragu? Saya harap dengan mendengar sabda Tuhan hari ini pasti iki imanku sing pas. Bapak Ibu nek kon milih panjenengan ninggal ke iman dipateni apa tetap beriman?
Pak Budi milih Iman dikai calon bojo sing ayu rondo sugih ning ninggalke Iman karo dhewean milih ndi? Dhewean. Saya ditawari metu dadi Rama tak kei perusahaan bojo arep 3 apa 4 kari milih. Atau tetap dadi Rama tak pateni milih ndi? Ya terserah aku. Aku tetap milih jadi Rama sekalipun ora duwe semuanya itu. Uripku gari pira wene gitu. Seandainya 70 tahun tinggal 20 kurang. Maka lebih baik kepastian iman itu yang saya pegang teguh. Injil hari ini menegaskan kenyataan itu. Sabda Tuhan tadi jelas, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Cetok imane awak dhewe itu. Gambaran yang diwartakan di dalam kitab Wahyu, bacaan yang pertama kedua tadi, merupakan fakta dan kebenaran harapan kita bersama sebagai orang beriman. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itu baptisan. Maka kita masing-masing ini sudah dibaptis, diputihkan dengan darah anak domba. Lah nek sing nggo nyucikan diriku yang memutihkan hidupku itu aja darahnya anak domba, mosok aku rawani kelangan darah. Mula dadi wong Katolik iki nek iso getih. Aja mung kepencut sithik malih. Pengine bondo malih. Pekerjaan malih. Itu enggak seberapa lama. Kudu getih. Rumah untuk anak-anak muda ini yang harus mulai pacaran atine mingar-mingur gitu. Benges karo bringos ya. Membuat goyah iman, hati-hati. Aku kudu wani getih, dieling-eling Romo Koko tahu ngomong seperti itu. Getih. Dadi anggere begitu aku jatuh cinta dengan dia tapi imanku harus ketinggalan. Getih. Nah iso pas ning ngarepe aku sayang kamu bener getih. Supaya sungguh imannya kuat. Ora saisin anggere ketemu wong sing ketoke seneng ning aku kok ora anu dalaman sauri ngono wae. Getih. Sing wedok jawab, "Saya getih." Itu harapan saya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Dikatakan juga tadi, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mazmur tadi juga isinya juga sama ya, yang dinyanyikan oleh Ibu Ning dengan penuh perasaan tadi. Aku nganti kangelan lar niroke. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Itu. Meskipun pernah ada orang protes Romo mbok diganti jangan anak domba. Kesane lah wedhus nyuwun kawelasan, wedhus gitu. Ya ini pikiranmu sing elek gitu. Mbok diganti sate nyuwun kawelasan. Saya ora genah nggih. Karena anak domba menjadi simbol pengorbanan. Menarik juga, maka gereja merayakan hari ini Minggu Panggilan sekaligus apa? Peringatan sebagai gembala yang baik, pastor bonus. Maka pada kesempatan dari Minggu Panggilan ini mari
kita bangkit dalam kesadaran bahwa apapun peran kita di dalam hidup ini pasti mengemban panggilan sebagai anugerah hidup. Dan Allah mesti mengerti, menunjukkan dengan bimbingan penyertaan roh siapa kita sejatinya di dalam tatapan Allah. Tidak boleh diantara kita merasa meng aku. Angger wong Katolik meng ngomong meng aku, ini berarti ora duwe niat urip. Meng aku. Orang ngaji niru Gusti Allah. Tapi kalau bisa ya saya, aku gitu. Itu bukan kesombongan, tapi jadi diri yang merasa ditatap oleh Allah. Sama seperti Bunda Maria tadi. Simon Petrus, Levi, Matius, Saulus, jadi Paulus. Entah itu sebagai saya, pastor, ibu bapak dalam keluarga, Anda pun juga dalam keterlibatan peran hidup menggereja, bermasyarakat, juga anak-anak di dalam rintisan menuju masa depan masing-masing. Sesuatu yang indah pada diri Anda ada di dalam impian, ada di dalam tatapan Tuhan sendiri. Maka jangan pesimis mengenai hidup. Allah punya rencana dan melihat siapa sejatinya diri kita. Dan buahnya dalam diri Anda, kita masing-masing semakin diteguhkan oleh Roh Kudus. Semua merasa mendapat panggilan. Anda semua adalah orang-orang yang dipanggil. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus Gembala baik mengendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam senantiasa Engkau berkati sehingga dapat menjadi gembala-gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, serta melayani dengan kasih tanpa pamrih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan bangsa di dunia, semoga para pemimpin negara dan bangsa di dunia selalu menghargai dan mendengarkan suara jeritan kaum tertindas dan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang adil, rukun dan damai bagi semua umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, para imam, biarawan, biarawati, selibater awam, dan para petugas pastoral. Semoga para misionaris, para imam, biarawan, biarawati, selibater awam, dan para petugas pastoral dengan penuh kasih serta menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta mampu membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan remaja, semoga Allah berkenan memberkati anak-anak dan remaja kami, sehingga sanggup mendengarkan suara-Mu dan berani menjawab panggilan-Mu untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Bantulah orang tua dan para pendamping untuk selalu setia membimbing anak-anak dan remaja, sehingga benih-benih panggilan dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Marilah kita mohon. Bagi umat yang hadir dalam perayaan ini, semoga kami umat-Mu yang hadir dalam perayaan ini siap menanggapi panggilan dan perutusan-Mu
untuk memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat memerlukan bantuan cinta kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepadamu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan putra-Mu, sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, domba-domba Kristus, Sang Gembala yang baik. Inilah dia, berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama doa pekan panggilan.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah panggilan yang boleh kami rasakan melalui pelayanan para imam, bruder, dan suster. Bersama seluruh gereja, kami diajak untuk mewujudkan gereja yang sinodal, yaitu gereja yang mengajak seluruh putra-putrinya untuk berjalan bersama, membangun persekutuan, menggiatkan partisipasi, dan menjalankan misi kerajaan Allah. Kami mohon berkat-Mu untuk para pelayan gereja, utamanya para imam, bruder, dan suster. Semoga mereka mampu menjadi pelayan yang mau bergerak keluar dari diri sendiri untuk menggiatkan partisipasi aktif, baik di pastoran, komunitas biara, lingkungan gerejawi, maupun di tengah masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, agar mereka mampu berjalan bersama mengemban misi kerajaan Allah. Digembirakan oleh semangat Paskah dan dalam kesatuan gereja yang sinodal, kami memohon anugerah panggilan menjadi imam, bruder, dan suster. Bangkitkanlah kepekaan dalam diri anak dan orang muda kami, agar mereka berani menanggapi panggilan-Mu. Bapa yang Maha Kudus, pemelihara kehidupan, bantulah kami mewujudkan hidup yang penuh syukur, serta ambil bagian secara nyata dalam pemulihan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud nyata bela rasa kami menghadapi pandemi COVID-19 yang masih merebah di dunia. Dalam kebersamaan gereja, kami percayakan doa dan pujian kami dengan pengantaraan Kristus dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadamu, Sang Sumber hidup yang sejati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.